Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tokoh, apa kabar? Ketemu lagi kita di Bincang Bareng Tokoh yang dimana kali ini kita akan ngebahas mengenai keluarga. Keluarga yang baik itu kayak gimana sih? Harmonis atau bahkan tips-tips supaya menjadi keluarga yang didamba-dambakan. Nah, tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like, comment, share ke Sobat Tokoh lainnya sehingga kita bisa mendapatkan insight dan tentunya kita bisa menjadi keluarga panutan ya. Dan siapakah tokoh kita hari ini? Masih sama seperti episode sebelumnya, beliau adalah seorang dai nasional dan beliau nggak hanya mengisi acara religi, tapi juga beliau diundang untuk acara debat dan juga diskusi. Beliau adalah Ustadz Hilmi Firdausi. Tepuk tangan dulu dong, Sobat Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tat, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah sehat, Mas Oman. Alhamdulillah. Tat, kita kan sekarang agak miris ya, Tat, ya, ngelihat tayangan TV gitu ya, sosial media, keluarga harmonis gitu. Itu jadi kayak sesuatu yang benar-benar diinginkan untuk kita semua. Menurut Ustadz tuh keluarga harmonis atau yang seharusnya tuh kayak gimana sih, Tat? Iya, kalau bicara tentang keluarga, maka goal setting sebuah keluarga muslim itu telah Allah sampaikan di Al-Quran. Ya, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu agar terbebas dari api neraka. Atau tujuan keluarga itu adalah menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita supaya nggak masuk neraka. Oke. Gitu kan? Lalu keluarga yang harmonis seperti apa? Iya. Ya seperti yang memang Allah sampaikan bahwa pernikahan itu untuk membuat setiap orang, setiap pasangan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya kita cenderung sakinah kepadanya. Amin. Bahagia dengan pasangan kita dan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menciptakan cinta dan kasih sayang antar pasangan. Itu keluarga yang harmonis. Iya. Makanya ketika sekarang banyak ini itu ya, kalau kita melihat berita berseliweran tuh kayaknya kurang mengenakkan ya. Banget, Tat. Bahkan membuat beberapa jomblo itu jadi seperti parno ya. Takut jadinya, Tat, ya. Takut, ya, Iya, saya kira-kira bilang. menikah nanti bakal kayak gitu juga nggak, Tat, gitu ya? Saya pernah buat status, wahai para jomblo, apapun berita yang berseliweran tentang perselingkuhan, tentang perceraian, itu ke-up karena mereka tokoh publik. Yes, Tapi yakinlah bahwa yang berhasil, yang sukses itu jauh lebih banyak. Maka jangan takut menikah, wahai para jomblo. Masya Allah ya, Sobat Tokoh jangan sampai takut menikah ya. Nah, kan bicara sebelum menikah, Tat, gitu kan. Kalau misalnya di Muslim ini kan ada nama ta'aruf. Betul. Nah, gimana kalau misalnya kalau kita ngerasa bahwa kalau nanti beli kucing dalam karung gimana dong? Nah, ada nggak sih, Tat, kiat-kiat supaya kita tuh bisa memilih pasangan yang Ya, pas banget buat kita? ini agama kita ini agama yang sangat komprehensif. Ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Dari mulai masalah bersuci sampai masalah bernegara, semua ada, apalagi masalah pernikahan. Iya. Ya, Rasul pernah menyampaikan pada kita kriteria bagaimana kita harus memilih pasangan kita. Bisa baca hadis lagi nih, Mas ya. Ya, siap. Tungkahul mar'atu li arba, kata Rasul. Nikahilah perempuan ataupun laki-laki karena 4 hal. Apa aja itu, Tat? Jadi parameternya, kriterianya ini 4 hal. Yang pertama, 5 liha. 5 lihat. Boleh karena hartanya. Oke. Yang kedua, lihasabiha, karena faktor keturunannya. Bibit, bebet, bobot. Bobot. Yang ketiga, lijamaliha, karena faktor wajahnya, rupanya, Oke. cantik, gantengnya. Monggo silakan. Iya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Harta, keturunan, rupa, dan agama. Ya. Di ujung hadisnya, fazfar bizati din taribat yada, kata Rasul. Maka pilihlah yang karena agamanya, engkau pasti akan beruntung. Iya. Artinya urutannya kita rubah. Iya. Agama nomor 1, rupa nomor 2, keturunan nomor 3, baru baru harta. harta yang Wah, keempat. iya, Gitu iya. kan? Jangan langsung ke harta. Iya, benar. Gitu kan ya. Bahkan kalau saya pernah memberikan sebuah kajian ya, kalau dibuat indikator secara matematis, maka agama tuh nilainya 1, keturunan, rupa, lalu harta nilainya 0. Sebanyak apapun angka 0, tanpa angka 1 ada nilainya nggak? Nggak ada, Tat. Benar. Jadi harta nolnya banyak, tapi nggak ada 1, nggak ada agamanya, Bener. nggak ada nilainya. Begitupun cantik atau ganteng sekali, ya nolnya banyak tapi nggak ada agamanya, juga nggak ada nilai. Yes, benar. Jadi yang pertama kali itu adalah agama ya, Tat. Betul. Kalau agamanya kuat, insya Allah yang lainnya Insya Allah. mengikuti ya, Tat, ya. Betul, betul. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita lihat, Tat, agamanya udah bagus nih Baik, gitu ya. baik. Tapi lah kok ujung-ujungnya sama gitu ya. Iya. Kok nggak sesuai dengan apa yang disampaikan, mungkin secara Iya. ucapannya bagus Iya, ya, secara perilakunya bagus, tapi ternyata ada hal-hal lain yang buat mungkin pasangannya malah
Iya. di luar ekspektasi itu kayak gimana, Tat? Agama itu ada dua ya Mas, hablum minallah, hablum minannas. Iya. Ketika seorang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya bagus, agamanya bagus, tapi belum tentu hablum minannasnya. Iya. Hablum minannas itu hubungan kepada sama manusia ya, kepada orang-orang terdekat, istri, keluarga, juga kepada lingkungan sekitarnya. Nah, ada orang rajin sholat, rajin ke pengajian, agamanya bagus, tapi dia buruk akhlaknya sama tetangganya, Benar. atau bukan sama istrinya, sama anak-anaknya. Jadi memang kadang-kadang nggak sinkron tuh. Banget, Tat. Ya kan, agamanya secara ubudiyahnya, ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi kok hablum minannasnya nggak benar. Nah, Rasul pernah menyampaikan ini dikritis nih. Orang-orang seperti itu berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Kenapa? Karena kalau orang baik sholatnya, Mas Oman ya. Allah bilang innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat yang baik itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Ya, kalau kita benar sholatnya, kita nggak akan berbuat buruk sama orang lain. Yes. Tapi apa kenyataannya? Contoh, Indonesia kan negara mayoritas Muslim, ya kan? Setuju. Ya, 87% kita nih, hampir 90% kita nih Muslim. Tapi yang korupsi masih ada nggak? Banyak, Tat. Yang kriminal masih ada nggak? Banyak. Banyak semua. Iya. Padahal tuh orang Islam. Iya. Padahal tuh mungkin mereka sholat. Artinya ada yang salah dengan sholatnya. Benar. Bahkan ketika ada masalah selalu mengucap Iya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu, seolah-olah kayak tidak mencerminkan gitu. Mereka dunia, Tat. beragama hanya sampai ke kulit luar saja. Oke. Agama itu sebenarnya tidak hanya pengejauhan tahan kulit luar, ibadah kita, gerakan kita, tapi lebih kepada hati sebenarnya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah benar, dia nanti tindakan dan apa yang dia pikirkan tuh sama. Iya. Hati sama tindakannya selaras gitu loh. Ya, kadang-kadang kan orang cuma bisa ngomong doang, tapi praktek seperti apa? Apalagi para ustadz, mohon maaf ya. Ya, ini karena saya sebagai ustadz di sini ya. Saya sih nggak mau ngomongin yang lain, Iya, enggak lah, punya iya, enggak. Tat. Cuman orang tuh melihat ustadz itu harus suci, harus perfect. Ya, kadang-kadang salah dikit langsung menjadi berita nasional gitu kan ya. Ya mohon maaf ya. Sudah bukan menjadi rahasia umum Mas Mamnya. Kalau ustadz tuh kebanyakan istrinya lebih dari satu kan. Iya, Tat. Itu dari saya. Oh gitu, Tat. Terus yang mau tanya, Tat. Kira-kira Ustadz Ya, Hilmi juga banyak lebih dari yang- satu nggak ya? Banyak yang kayak begitu ngomongnya. Ya memang nggak masalah karena itu memang di agama kan boleh. Poligami itu kan diperbolehkan. Iya. 1, 2, 3 sampai 4 silahkan. Tapi dengan syarat mampu berbuat adil. Nah ya. Nah tapi di Indonesia ini, terutama di kalangan emak-emak, syariah poligami itu masih belum bisa diterima secara utuh. Iya, masih tabu gitu ya, Tat. Ya, masih tabu. Akhirnya yang terjadi. Nah, ditambah lagi dengan berita poligami yang kurang baik, yang ditampilkan selalu poligami yang gagal. Iya, itu dia. Ya kan? Dia nambah istri kedua, yang pertama cerai sebagai. Akhirnya orang makin buruk image-nya terhadap poligami. Padahal syariah itu jika dilakukan dengan benar, maka membawa manfaat. Allah kan nggak pernah salah. Yang benernya kayak gimana sih, Tat? Kita kan bicara poligami ini gitu kan. Karena ada yang ternyata poligami nggak cerita nih sama Iya, istri pertama. Tapi katanya nggak apa-apa kok nggak cerita. Ini beneran yang mana Ini sih, saya Tat? ngomong secara teori karena saya belum praktisi ya. Aduh gitu ya, Tat. Ya bener-bener. Iya dong. Iya, ngomongin poligami sama yang sudah poligami. Takut salah juga ya karena belum praktisi ya, Tat. Beginilah. Iya. Kenapa banyak pernikahan poligami itu dicaci maki oleh masyarakat dan sebagainya? Karena memang awalnya nggak benar caranya. Ya, yang pertama mungkin mereka nggak izin dulu sama istri pertamanya. Banyak kan? Iya. Sampai ada kata-kata tuh lebih mudah minta maaf daripada dibanding minta minta izin. izin. Nah, itu kan sudah salah. Pernikahan yang sumput selindung, yang sembunyi-sembunyi, itu tinggal tunggu waktunya aja, Mas. Oke. Pasti kan berantakan. Maka kalau menurut saya, walaupun laki-laki menikah tidak mengharuskan persetujuan istri pertama, nggak ada rukunnya. Oh, jadi nggak Nggak harus ya, Tat ya? harus. Silahkan Oke. menikah tanpa izin Heeh. istri yang pertama. Namun secara adab, etika dan kemaslahatan sebaiknya izin. benar. Karena kan kita pengen pernikahan tuh langgeng ya. Benar. Kalau baru sebulan ketahuan malah berantakan, mendingan kan nggak usah. Iya. Ya teman-teman yang poligami silahkan ya pastikan istri pertama Anda itu sudah mengizinkannya. Iya. Seperti itu. Yang kedua, pernikahan tuh tujuannya untuk kemaslahatan. Ya kan ini kan sunnah kan ya. Untuk kemaslahatan jangan sampai gara-gara yang sunnah kita malah melantarkan yang wajib. Wajib. Karena banyak orang memilih poligami istri kedua yang pertamanya disia-siakan. Nggak tanggung jawab dan sebagainya. Ya, mungkin ngerasa bosan atau gimana gitu ya, Tat. Ya kalau Anda mau poligami maka pastikan semua Semuanya itu udah, terpenuhi. iya. Gitu Mas Sama. Nah, oke kan kita udah misalnya nih terlanjur, Tat, gitu kan. Ya. Akhirnya menikah gitu. Dan ketahuan nih gitu. Kan akhirnya tidak adil gitu kan, Tat ya gitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa poligami itu yang harus adil. Adilnya tuh yang seperti apa sih, Tat? Ya adil
Semuanya Mas Oman. Oke. Satu, adil secara pembagian kasih sayang. Harus adil dong, Oke. merata. Pembagian jatah menginap harus adil. Pembagian Oke. jatah belanja harus adil. Pembagian tanggung jawab, kasih sayang semua harus adil. Tidak boleh dibedakan ada isi pertama, kedua, ada isi yang emas gitu ya. Ada yang dia utamakan, nggak boleh gitu, semua harus sama. Jadi nggak boleh misalnya dia istri pertama, oh jatuhnya lebih banyak gitu, istri Nggak. kedua jatuhnya, oh Kalau gitu. bisa Jadi harus benar-benar adil, memang sama harus, gitu ya, Tat, atau ya? kompromis, atau kompromi. Karena dulu Oke, Rasulullah sesuai SAW kesepakatan ya, ketika Tat, ya? sampai ke tahap beliau, Rasulullah itu dua, pernah monogami, pernah poligami. Oke. Jadi teman-teman ya, jangan cuma poligami Rasul yang dikabarkan, yang diberitakan. Iya. Rasulullah pun pernah bermonogami 25 tahun dengan Siti Khadijah. Jadi kata para ulama tarikh ahli sejarah, pernikahan Muhammad sebagai seorang laki-laki yang mencintai wanita itu cuma sekali sebenarnya dengan Khadijah. Yang lainnya itu semua pernikahan karena wahyu Allah yang suruh. Mimpi dan sebagainya untuk menyatukan dua kabilah yang sedang berperang, untuk mengislamkan sebuah kelompok, itu pernikahan yang selanjutnya. Namun pernikahan cinta sebagai laki-laki normal kepada perempuan itu cuma kepada Khadijah. Makanya nama Khadijah selalu disebut-sebut, Iya, yang membuat yang lain itu cemburu. Iya, iya. Rasulullah tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal dunia. Setelah Khadijah meninggal, istri kedua Rasul, Mas tahu, seorang janda nenek-nenek tua. Oke. Ya, umur 65 tahun. Jadi kalau antum mau nyunah, cari nenek. Ya sudah nenek-nenek ya, Tat, ya. Karena fakta yang terjadi di Indonesia ini malah yang muda-muda, Tat, Ya nggak gitu apa-apa ya. Nggak juga apa-apa sih, nggak sebenarnya. menjadi kewajiban. Maksudnya, jadi kadang-kadang orang tuh suka membawa label sunnah Rasul untuk menutupi syahwatnya. Bilang Iya, aja kalau pengen makanya. nambah lagi yang mau ngomong gitu Iya, kan. iya, Kadang-kadang jadi kata istri Rasul yang sudah tua-tua itu, karena aku sudah tidak kuat lagi melayani engkau, maka silahkan bagi jatah bermalamku untuk yang lebih muda. Itu Oke. kompromis kan, kita berkompromi. Boleh, kata beliau, yang penting aku punya status sebagai istri Rasul. Jatah bermalamku kasih sama yang muda-muda aja. Itu kan kompromi. Iya. Ikhlas, ridho semuanya. Tapi kalau memang enggak, pokoknya istri 3 nih gitu kan, ya udah bagi 2 gitu kan ya. Memang harus adil dan jangan sampai ada kecemburuan. Masya Allah, gitu ya. Jadi Sobat Toko kalau misalnya merasa belum adil, jangan sekali-sekali mencoba untuk poligami. Karena Ustadz Hilmi aja masih belum praktisi gitu ya. Nah, tapi saya penasaran nih, Tat. Kenapa Ustadz Hilmi akhirnya memilih belum berpoligami gitu kali ya pertanyaannya, atau nggak berpoligami malah? Jadi gini, tadi saya bilang di awal kan, banyak mindset di masyarakat itu Ustadz tuh suka kawin, gitu ya, menikah lebih dari satu. Ya silahkan kalau mereka mau berbuat adil. Cuman boleh nggak saya berdakwah dengan cara yang lain? Saya ingin mendakwahkan romantisme keluarga, setia dengan satu pasangan. Masya Allah. Rasul pun pernah melakukan itu ketika dengan Khadijah. Iya. Gitu ya. Jadi kan selama ini yang apalagi yang digaungkan oleh orang-orang yang membenci Islam, para haters Islam, dua ustadz tuh hobinya doyan kawin lah, main perempuan segala macam begitu ya. Nah ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua ustadz seperti itu. Ya cukup dengan satu insya Allah, kecuali memang ada masalah begitu kan ya. Namun yang mau 2, 3, 4 juga nggak masalah juga karena sesuai dengan syariah. Yang penting semua pernikahannya itu maslahat. Kembali ke maslahatan Mas. Jangan sampai nggak masalah menjadi mudorot. Ketika para pelaku itu menjadikan poligami mudorot, maka orang akan menyerang syariah poligaminya. Iya, bukan oknumnya ya, Bukan Tat ya. oknumnya, padahal kan gara-gara oknum. Benar. Jadi ya sejauh ini saya ingin mengkampanyekan dengan postingan di sosial media romantisme dengan Umi gitu ya, bahwa kita lo bisa loh satu saja dulu gitu kan ya. Insya Allah ya, semoga Allah mengabulkan. Kita kan nggak tahu jalan hidup kita seperti apa. Saya nggak pernah bilang tidak, tapi memang sejauh ini saya belum ada niatan untuk menambah lagi. Nah, keren ya, Tat. Terinspirasi. Oke. Nah, Tat, menarik kan tadi bicarakan tentang selalu menampilkan romantisme bersama Umi gitu kan. Iya. Harmonis gitu. Tips-tips dong, Tat, gimana sih supaya bisa menjaga keharmonisan rumah tangga itu, Tat? Saya nulis satu buku, ya buku pertama saya judulnya Paten, Pasutri Keren. Wow. Buku kedua buku kedua saya judulnya Pasutri Keren. Nanti di Gramet silahkan cari promosi jadi ya. Silakan Nanti beli ya, di Sobat online Toko juga ya. ada, insya Allah ya. Itu banyak sekali yang dari mulai pranikah sampai menikah sampai sudah pernikahan yang lanjut semua sudah saya rangkum di situ. Ya kalau saya cerita lama 2 jam sendiri. Iya. Oke, saya secara global. Gimana supaya menjadi paten, Pasutri Keren. Nah, ya, gimana tuh, Tat? pasangan yang harmonis. Yang pertama, ya tentu dengan tadi menikah ada 4 itu ya Mas ya. Ya. Nah, namun setelah masuk ke pernikahan, kalau saya pribadi saya selalu menulis sesuatu yang pernah saya lakukan, based on experience. Gitu. Yes. Yang pertama, saya sama Umi, sama istri,
handphone, password sosial media, Saling semuanya tahu itu ya? tahu. Sampai password ATM pun tahu gitu kan. Keren. Ya, ya semua harus tahu. Ya, jadi nggak ada yang disembunyikan. Ya, kalau kita terbuka sama istri, nggak ada rahasia, kita tenang hidup mas. Kan beberapa teman suka cerita tuh, Ustadz katanya grafik detak jantung laki-laki itu akan meningkat pesat ketika HP-nya dipegang sama pasangannya. Itu emang ada apa deh kan? Tiba-tiba jantungnya berdebar, darahnya ngalirnya cepet banget gitu. Ya berarti ada yang disembunyikan kan? Iya, benar. Makanya kalau mau sehat secara rohani jasmani, nggak capek, nggak stres, nggak takut ketahuan, ya terbuka saja. Iya. Saya pernah digoda sama cewek. Pernah Tat? Oh, beberapa kali. Iya, karena Ustadz cakep ya. Enggak. Godaan itu DM dari cewek segala Oke. macam, itu saya forward ke istri. Wow, Iya, jadi istri apa? juga harus tahu ya Tat ya. Iya. Siapa yang nge-DM, DM-nya apa gitu Jawab tahu dia ya. sama kamu atau bagaimana begitu kan. Ada Oh, malah Umi yang balas. aku dikirimin foto kadang-kadang sama ini, sama wanita bernikoh, bercadar, Umi semua yang itu yang handle. Gitu kan. Jadi jangan saya memang seperti itu. Jadi sampaikan ke publik kalau saya sudah punya istri, tidak berniat untuk menambah lagi. Kalau masih jomblowati ya silahkan cari jomblo, masih banyak saya bilang begitu kan ya. Jadi seperti itu, nggak ada rahasia. Yang kedua, ya diusahakan kita ini laki-laki ya Mas ya. Ya. Perempuan juga sih sebenarnya. Kalau kita mau mempertahankan rumah tangga maka kesampingan ego. Oke. Iya. Kan banyak nih kadang kenapa kalian bercerai itu kalau ada artis kada wawancara sama wartawan. Kenapa bercerai? Tidak sama lagi visi dan misi. Iya, Saya bilang ini pernikahan Pak Parpol begitu ya. Pakai visi misi begitu ya. Visi misi itu sebelum menikah gitu ya. Kebanyakan pernikahan yang gagal itu karena nggak bisa manage ego masing-masing. Ya, makanya saya sarankan ketika ada permasalahan kesampingan ego harus ada satu pihak yang mengalah. Jadi walaupun ketika ada masalah gitu ya, Iya. kita nggak peduli siapa yang salah, siapa yang Iya. benar ya Tat ya. Iya. Pokoknya harus Betul. menyelamatkan rumah tangga, harus Kalau ngalah dulu memang nih. niatnya begitu, Iya. ngalah dulu. Karena Iya, kalau iya, nggak ngalah dua-duanya, kamu yang salah, kamu Benar. sampai pagi nggak kelar. Iya, api sama kompor meledak gitu. Meledak. Makanya harus ada satu pihak yang mengalah. Iya. Dan saya sarankan itu laki-laki yang ngalah. Oh gitu ya Tat Karena ya. perempuan selalu Benar, benar. Benar banget ya. Yang ini penonton wanita semua tepuk tangan nih Tat kayaknya. Tat. makanya seperti itu Mas. Ya Iya. kita ngalah lah. Jadi laki-laki itu secara psikologis mereka itu low profile, high profit. Oh iya benar sangat. Ya kan? Ya. Tapi gimana kalau misalnya ngerasa bahwa laki-laki itu ada yang berkuasa, Tat? Karena Nah. merasa dia lebih kuat, itu secara finansial, secara tenaga, dan lainnya. Itu gimana, Tat? Ya memang itu ego laki-laki. Iya, Tat. Ya memang tadi saya sampaikan tidak semua laki-laki ya bisa menundukkan egonya ya. Benar. Ya kalau memang laki-lakinya memang nggak bisa berubah ya perempuan yang ngalah. Jadi salah satu ya, Tat ya? Salah satu pokoknya yang ya. ngalah. Kadang-kadang gini Mas, misalkan contoh ada perdebatan atau ada lagi berantem lah sama pasangannya. Kamu salah terus. Kalau sampai nggak ada yang ngalah tuh sampai pagi kan ya. Tapi kalau misalkan pas lagi berantem, coba suaminya, ya udahlah aku yang salah. Gitu kan? Apa kata istri kita? Enggak Mas, kamu nggak salah. Kamu nggak salah, aku yang salah. Padahal tadi udah berebut itu ya. Namanya tundukkan ego kita. Kalau Anda mau masih mempertahankan pernikahan, ini kan bukan sidang pengadilan. Saya benar, Anda bersalah, terdakwa penjara nggak gitu kan? Kalau kita mau langgeng, ngalah lah. Ya, ngalah insya Allah semua ada solusinya. Yang penting niat kita kan pengen mempertahankan rumah tangga. Iya. Kecuali memang udah bosen, udah pengen selesai, ya itu beda urusannya. Ya, ngerasa nggak cocok gitu ya, Tat ya? Iya. Beda visi misi udah nggak cocok. Itu kayak klise banget ya alasannya ya, Tat. Ya? Kalau saya bilang tuh bosen aja Mas, sebenarnya ya bosen ya tidak bisa menjaga. Jadi gini, saya pernah dapat sebuah dialog bagus banget dari seorang ulama. Ya. Apa itu, Tat? Ya, ada seorang murid bertanya sama ulama, sama syekh itu ya, Syekh, kenapa aku ketika sebelum menikah dengan istriku, mungkin masih PDKT gitu ya, dia menjadi wanita yang paling cantik di dunia, cantik banget. Ketika aku menikah dengan yang ijab kabul akad itu ya, dia tampak biasa aja lah. Kan? Setelah menikah sekian tahun, maka istriku tuh seperti nggak cantik lagi. Bahkan sudah 10 tahun ke atas, semua wanita di dunia ini lebih cantik dibanding istriku. Kata dia, itu kenapa Syekh? Apa jawaban sang ulama tersebut? Istrimu tuh nggak salah. Yang salah tuh kamu. Kenapa begitu Syekh? Karena engkau tidak bisa menundukkan pandanganmu. Iya, Kan? Engkau tidak bisa menundukkan pandanganmu. Kalau engkau tidak bisa menundukkan pandanganmu, maka jangan perempuan. Anjing yang berkeliaran pun di luar itu jauh lebih cantik dibanding istrimu. Itu kata dia. Ya kan?
Jadi kunci kita kalau mau kita cinta nggak bosan sama pasangan, jangan melihat yang bukan hak kita. Benar. Jangan melihat yang begitu-begitu dah, ya. Apalagi sekarang era sosial media kan, wah, HP semua ngeliat cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Jadi nggak bersyukur kita. Iya, iya, iya. Setiap orang yang menikmati sesuatu yang haram, maka yang halal tidak lagi nikmat buat dia. Benar, jadi nggak kelihatan jadinya Tat ya. Iya, maka Oke jaga kan, pandangan. tadi pertama terbuka, kedua ego, ketiga apa nih Tat? Ketiga, ya kita harus sabar, Mas. Sabar ya, benar. Sabar, ini penting ya. Sabar tuh kadang-kadang kan katanya ilmu sabar tuh nggak ada sekolahnya. Ya, Pernah diajarin di nggak sekolah ada kayaknya. sekolahnya. Ya memang harus kita sabar. Iya, iya. Nantinya rumah tangga tuh pasti ada ujian pasti. Nggak mungkin nggak ada ujian. Orang yang tampak mesra di sosial media, di televisi itu ujian juga banyak. Yang tampak kan yang bagus-bagus saja kan. Benar. Ya kan sabar ya. Kadang-kadang ya banyak sih masalah ekonomi dan sebagainya. Harus sabar kita. Ya, jadi saya pernah membuat sebuah quote ini, silahkan tadi dibuatkan status lah ya. Ya. Apa itu Tat? Ada di buku saya. Gimana kata-katanya ya? Pernikahan yang kuat itu bukan terdiri dari dua pasangan yang kuat. Ya, tapi pernikahan yang kuat itu adalah ketika satu pasangan merasa lemah, yang lain menguatkan. Wah, Gitu ya. Jadi nggak harus dua-duanya orang kuat ya, tapi ketika ada satu yang lemah, yang lain ikut mensupport. Begitupun sebaliknya. Ya, udah sabar mas, gitu kan. Nah, gitu kita butuh supporting seperti itu. Jadi saling mengisi ya Tat ya. Saling Siapa tahu yang lagi satu down, lagi kosong, Betul. ini mengisi sehingga Betul. akhirnya sama-sama terisi, sama-sama menjadi lebih kuat lagi ke Betul, depannya ya. betul. Wah, keren lagi. Nah, Tat, bicara tentang keluarga nih ya. Keharmonisan keluarga itu kan kadang-kadang kan ujiannya banyak tuh Tat ya. Gitu, Tat. Gimana sih Tat ketika kita misalnya dalam menghadapi ujian nih, apa hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak akhirnya di badai masalahnya itu aja terus Tat? Ya, jadi yang pertama yakinlah bahwa setiap manusia ini hidup pasti akan diuji, Oke. pasti. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah dalam Al-Quran bahwa manusia tidak akan pernah diuji di luar batas kemampuannya. Oke. Gitu ya. Yang kedua, yakin bahwa ujian setiap manusia itu adalah untuk menaikkan level kehidupannya. Kalau kita ujian sekolah kan pasti mau naik kelas gitu kan. Begitupun kita, kalau ujian kita sukses pasti kita akan naik level kehidupan kita. Kenapa orang banyak gagal? Karena dia nggak sabar. Ya, orang tuh pasti diuji. Sedangkan Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Habis tanjakan pasti turunan dong. Iya, benar. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh sambil nanjak udah nggak kuat dan nyerah. Padahal sebentar lagi tuh mau turun dia, mau Malah dapet. mundur ya Tat. Jadi memang kita butuh kesabaran. Yakin bahwa ujian itu adalah bentuk sayangnya Allah sama kita. Ya kan? Allah tuh kalau sayang sama hamba diuji dulu, Mas. Diuji apa buat naik kelas gitu kan? Iya. Nah, kalau kita kuat naik kelas kita, kalau enggak ya tinggal kelas kita. Begitu. Nah kalau udah tinggal kelas nih Tat, akhirnya kita udah nggak bisa mempertahankan rumah tangga, Iya, kan ujung-ujungnya cerai. Iya. Sebenarnya boleh nggak sih dalam agama Tat? Ya, bercerai adalah sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana tuh Tat? Iya. Perceraian boleh. Oh boleh ya Tat? Para ya? sahabat tuh ada yang bercerai. Oh, oke. Iya, ada yang bercerai ya. Ismail alaihissalam pernah menceraikan istrinya. Oh, Disuruh sama bapaknya. Kenapa? Karena istrinya itu adabnya kurang baik, Oh, takwanya oke. kurang baik. Ya, jadi perceraian boleh, jika memang tidak ada solusi lagi silahkan bercerai. Tapi itu adalah hal yang paling Allah benci. Kalau memang masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Iya. Kecuali memang kalau sudah masalahnya lebih kepada agama ya Mas Iya. ya. Saya banyak, karena saya zamannya banyak emak-emak suka dapat konseling juga. Ya, kalau cuma sekedar Ustaz, suami saya galak, suami saya pelit, suami saya nggak romantis dan segala macam, suami saya datar, cool kayak kulkas segala macam gitu ya. Flat gitu ya. Apa jawaban saya? Bu, sabar. Oke. Sabar, itu ladang sabar buat ibu. Tapi Ustadz, suami saya sudah sekian tahun nggak sholat. Diingatkan, dinasihati semua nggak bisa. Gimana Ustadz? Kalau memang sudah berkali-kali nggak bisa, orang yang nggak sholat itu status jadi kafir dengan sengaja. Maka silahkan ajukan cerai. Itu masalah agama gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau memang cuma sekedar dia galak, dia ekonominya susah, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan istri dan sebagainya, itu kita masih bisa sabar. Iya, Tapi sudah masalah sholat, masalah mengerjakan dosa besar, misalkan suami saya ini pezina, suami saya ini penjudi, pemabuk, gak pernah mau taubat, walaupun sudah dinasihati berkali-kali, maka ya sudah silakan putuskan. Oke. Begitu. Ya, seperti tadi Ustadz bilang ya bahwa yang pertama itu adalah agama.
Betul. Jadi itu jadi pondasi awal. Kalau misalnya agamanya udah bagus gitu ya, ya insya Allah apapun masalahnya kita bisa hadapin ya. Insya Tapi kalau misalnya udah agamanya udah hancur ya, yang lainnya juga ikutan hancur ya Tat ya. Iya. Karena 3 lainnya ini kan bisa tertutupi karena agamanya yang bagus ya Tat Ya ya. syukur-syukur agamanya bagus, dia ganteng dan cantik, Iya. anak orang baik-baik, Kaya lagi. tajir, siapa yang nggak mau kalau begitu Siapa ya? juga yang mau ya. Teman-teman semua ya Amin, mau ya, gitu ya. Semoga Sobat Tokoh juga bisa meneladani 4 hal itu ya, yang insya Allah kita semua menjadi minimal kita kuat di agama. Selanjutnya kita coba perdalam satu persatu, menikah dengan yang keturunannya bagus ya, menikah dengan yang hartanya juga bagus ya Tat ya. gitu Insya Allah ya. kalau Insya Allah. orang agamanya bagus, dia akan bertanggung jawab. Ah, Kalau masalah rupa itu kan relatif ya Mas ya. Benar. Kalau bahasa agama tuh bukan cantik atau ganteng, tapi lebih kepada qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Masya Allah. Ada orang cantik nyebelin gitu ya, kan? Atau orang ganteng dia jutek segala Iya, macam kan ya. Tapi kalau qurrata a'yun itu ketika kita melihat pasangan kita itu nyes gitu loh. Adem gitu ya Tat ya. Adem. Iya. Kita kan butuh itu. Benar. Ya, kalau cuma sekedar cantik tuh nggak akan lama, Mas. Orang tuh kalau menikah karena cantiknya itu nggak lama. Ustadz, saya menikah, istri saya tuh bodinya kayak gitar Spanyol misalkan. Wih. Wih, gitu ya. Itu kan nggak lama. Benar, Dia benar. menikah, dia hamil, yang tadinya gitar Spanyol jadi bass betot nanti gitu kan. Gitu kan. Jadi menikah karena fisik tuh nggak lama gitu kan ya. Jadi nah begitupun menikah karena harta juga nggak lama. Nah, jadi yang menikah yang paling langgeng itu karena agama. Jadi motivasinya bukan sehidup semati, Mas. Sehidup sesurga. Masya Allah, benar banget ya. Jadi nanti kalau kita misalnya kita berdoa, jangan hanya minta hidup dan semati ya sama pasangan, tapi kita juga akan Sehidup bersama-sama ke surga. janahnya Allah ya gitu ya Amin, Tat ya. amin, Masya Allah. Oke Tat, karena waktu kita terbatas Tat, Ya. mau kasih pesan penutup apa nih untuk para sobat tokoh semua yang ada di Indonesia? Teman-teman semua, pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita. Semua hal yang dilakukan dalam pernikahan itu menjadi ibadah. Menggenggam tangan pasangan ibadah. Istri memasak sarapan untuk suaminya ibadah. Suami mencari nafkah untuk keluarganya itu ibadah. Semua menjadi ibadah. Maka menikahlah. Ya, nikah itu sunnah Rasul, gitu ya. Kalau cinta sama Rasul ikut menikah juga. Jangan paranoid, jangan takut. Walaupun Anda melihat perceraian di mana-mana segala macam, tetap menikah. Menikah adalah jalan Anda untuk mencapai kepada ketakwaan yang lebih tinggi. Karena kata Rasul, orang yang belum menikah belum sempurna agamanya. Kamu menikahlah dengan 4 kriteria, boleh hartanya, boleh keturunannya, boleh rupanya, tapi lebih utama boleh karena agamanya. Teman-teman semua yang jomblo, saya doakan semoga segera mendapatkan pasangan terbaik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi sobat tokoh kita udah berbincang hangat dengan sosok yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Hilmi Firdausi, yang semoga aja seperti tadi yang udah disampaikan ya, sobat tokoh bisa mendapatkan jodoh yang insya Allah tidak hanya sehidup tapi juga sesurga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi seru-serunya yang tentunya ini menjadi hal yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia tentunya. Hanya di mana? Di Bincang Bareng Tokoh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen untuk para sobat tokoh yang lainnya sehingga kita bisa belajar lebih baik lagi dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.